Hello Bright People, welcome back to Brightcast, podcastnya BCS Surabaya. Jadi di episode sebelumnya kita kan sudah bahas 2 tanda awal nih. Bagaimana seorang itu bisa disebut murid Kristus. Yang tanda yang pertama itu dia itu punya ketaatan dalam melakukan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Untuk tanda selanjutnya apa nih Ko? Baik, jadi memang ayat Alkitab yang lain juga banyak membahas tentang apa sih ciri-ciri atau tanda-tanda seorang yang menjadi Kristen yang sejati ya, murid Kristus yang sejati. Nah, salah satu yang saya akan ambil kali ini di episode kali ini dicatat dalam 3 kitab Injil sekaligus, Matius, Markus, Lukas. Tapi ini tentu nanti waktu saya bacakan mungkin ini ayat yang familiar, tapi sekali lagi tentu saja ayat ini menjadi tantangan bagi banyak orang Kristen ya untuk menjadi murid Kristus. Jadi Matius pasal 16 ayat yang ke-24 mengatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bagian ini juga dicatat di Markus 8 ayat 34 dan Lukas 9 ayat 23. Dengan sedikit perbedaan minor, di kitab Lukas itu memikul salibnya setiap hari. Waduh. Wah, ini sekali lagi. Ini bukan ayat yang asing, betul ya? Betul, ya. Betul. Ini ayat yang saya rasa kita semua sudah pernah baca. Kayak kita juga sering melakukan kayak meme sehari-hari gitu. Kita mau pikul salib gitu. Iya, betul. Tapi pikul salib itu sendiri apa kan kita nggak tahu. Nah, persis. Itu nanti yang akan saya bahas, Angie. Betul sekali. Jadi memang selain tanda-tanda menjadi murid Kristus yang sudah kita bahas di episode yang lalu, di bagian kali ini paling tidak ada 3 hal ini yang menjadi sebuah tanda penting ya untuk harusnya muncul dalam kehidupan kita. Karena Yesus sendiri yang mengatakan perkataan-perkataan ini. Konteksnya adalah hari itu Yesus menceritakan bahwa ia akan mengalami penderitaan, lalu kemudian bahkan mengalami kematian. Ya, itu adalah pemberitahuan yang pertama kepada para murid. Lalu seperti yang kita pernah baca, salah satu muridnya yaitu Petrus itu mengatakan, jangan sampai hal ini terjadi padamu Tuhan. Lalu Tuhan bahkan kemudian mengutuki perkataan Petrus dengan keras. Lalu ia menjelaskan kalimatnya ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku. 3 hal ini yang menjadi tanda. Menyangkal diri itu gimana Ko? Nah, tanda pertama, menyangkal diri. Kata menyangkal diri itu kalau kemudian diterjemahkan dari bahasa asli, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ada 2 istilah yang menarik. Satu adalah repudiate, lalu kemudian yang kedua adalah abnegate. Repudiate itu adalah tindakan seseorang menolak ya, menyangkal sesuatu atau seseorang yang lain. Misalnya saya dituduh melakukan sesuatu. Saya katakan itu fitnah, saya tidak pernah lakukan itu. Itu repudiate, menyangkal. Menyangkal, Ada juga orang menyangkal orang lain. Ya, menyangkali orang lain. Gimana ya maksudnya menyangkali orang yang lain? Nah, kalau pernah nonton salah satu film yang cukup legendaris ya, Mission Impossible. Nah, ingat nggak? Itu si agent waktu awal dia dapat penugasan selalu diakhiri ya. Kalau kamu atau anggota timmu tertangkap, jangan ngaku. Negara tidak akan mengakui kamu. Gitu kira-kira ya. Disavow, disangkal bahwa ini bukan penugasan resmi negara. Jadi atau tidak diakui. Tidak diakui oleh negara. Kalau pakai kondisi yang lebih kekinian, mungkin pernah kalau zaman dulu itu masih zamannya ada koran atau majalah begitu ya, koran khususnya ya. Saya itu pernah lihat iklan-iklan tertentu dipasang oleh perusahaan tertentu. Foto karyawannya, nama. Ini sudah bukan karyawan. Betul. Orang ini bukan lagi karyawan kami. Lalu ada keterangan ya, nanti apapun yang dilakukannya, khususnya memang konotasi kejahatan, penipuan, itu tidak ada kaitannya dengan perusahaan kami. Jadi si perusahaan menyangkal
merepudiate mantan karyawannya. Nah, menyangkal diri berarti kan menolak diri kita sendiri. betul. Saya itu sampai mengatakan, bayangkan ya, apa yang kita harus lakukan ya sampai kita itu harus menyangkali diri kita itu seperti apa. Saya membayangkan seperti kalau misalnya kita ini berdiri di depan cermin, lalu kemudian di depan cermin itu kan kita itu melihat Diri apa? kita, Ya, bayangan cerminan diri kita tuh. Lalu kita katakan, Bukanlah kamu. aku ndak kenal kamu lagi ya. Bayangkan itu ya, aku ndak kenal kamu lagi. Apa ya maksudnya ya? Nah, mungkin kata berikutnya abnegate itu menjadi sebuah akan memberikan kepada kita pemahaman yang lebih clear. Abnegate itu adalah ketika kita itu melepaskan sesuatu yang sebetulnya itu adalah hak kita. Misalnya nih ya, seorang abnegate harusnya dia punya hak membela diri. Dalam kasus tertentu, tapi lalu kemudian dia berkata, kalau aku membela diri, kasusnya makin besar, persoalannya makin berlarut-larut, aku lebih baik diam saja. Dia melepaskan haknya membela diri. Dalam kejadian yang lain, peristiwa yang lain, misalnya Yonatan, putra mahkotanya Saul kan? Iya. Dia adalah pangeran yang harusnya kalau Saul mati atau Saul turun tahta, dia yang akan naik jadi raja menggantikan Saul. Tapi bayangkan, waktu dia menyadari bahwa Daud adalah orang yang diurapi Tuhan, responnya sangat berbeda sama Saul kan? Kalau Saul papanya malah mau bunuh Daud. Lalu kemudian Yonatan justru malah membela Daud, melindungi Daud dari ancaman papanya. Sampai papanya berkata, gila kamu ini ya. Kamu tahu nggak orang ini nanti bakalan ngambil kursi tahta dari kamu loh. Gitu. Ini Yonatan tuh melepaskan haknya sebagai pewaris tahta. Rela berkorban gitu ya. Betul. Rela berkorban. Ketika Tuhan berkata kepada para murid dan kepada kita semua ya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Setiap orang yang mau jadi muridku. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah menyangkali dirinya. Ini adalah tindakan kita itu melepaskan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Hak-hak kita di hadapan Tuhan. Kita itu kan mengatakan, Tuhan jadilah Tuhan atas hidupku. Berarti apa? Tuhan jadi Tuan atas hidupku. Gitu. Hanya kehendakmu lah yang terjadi. Kehendakmu jadi atasku. Itu kan bagian-bagian dari penyangkalan diri ya. Betul. Sebagai manusia itu kita itu punya ego, punya mimpi-mimpi sendiri, punya cita-cita pribadi yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mindset kita dibentuk di masa kecil atau pergaulan atau pendidikan atau keluarga atau dunia di sekitar kita. Misalnya mengatakan money is everything misalnya. Uang adalah segalanya. Tapi kita belajar dari firman Tuhan, bukan uang segalanya. Ketika mindset kita itu bertabrakan sama kehendak Tuhan, mau nggak kita itu mengatakan, ya Tuhan, kehendakmu yang jadi. Kebenaranmu lah yang akan ku pegang dan ku aplikasikan dalam hidup. Itu adalah salah satu bentuk penyangkalan diri. Kita ini dikatakan perlu menyangkali diri kita. Berarti baru kayak kita istilah kerennya itu mengubah mindset gitu. Salah satunya. Yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya, kalau selama ini mindsetnya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, ya tentu saja tidak perlu dirubah. Boleh nggak kok kalau ada orang yang beranggapan gini, kalau menyangkal diri, berkorban, melepaskan hak, berarti kan kita itu tidak punya identitas. Karena sesungguhnya identitas kita sudah diperbaharui di dalam Kristus. Ya identitas kita itu ya identitas yang baru. Apa? Murid Kristus, hamba Kristus. Jadi kayak melepaskan hak kita yang duniawi ya, gitu betul. Kan. Okay. Kita tadinya berkata, oh yang terbaik adalah ini, oh yang paling nikmat adalah ini, oh yang paling bagus adalah ini, oh yang paling terhormat adalah itu. Kalau semua ini ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, rela nggak kita lepaskan ini semua? Kita lalu kata, ya saya ikut engkau Kristus. Makanya sekali lagi ya, jadi Kristen tidak sama jadi murid Kristus. Banyak orang mengaku diri Kristen, tapi pola hidupnya masih pola hidup lama. Dia tidak mau melepas kebiasaan yang lama, dia tidak mau melepas kehidupannya yang lama, cita-citanya yang lama, walaupun dia tahu itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Begitu. Oke. And then selain menyangkal diri tadi yang
Aku dengar Iya. ada yang memikul salib. Nah. Waduh, ini Memikul salib ini bahkan eskalasinya makin ya. makin berat. Makin berat. Satu hal yang saya ingin kita klarifikasi adalah 2 kesalahpahaman yang paling banyak terjadi soal memikul salib. Oke. Persis seperti yang Angie Tadi aku singgung di bilang, awal tadi ya. Sedikit-sedikit pikul salib, dikit-dikit Iya. pikul salib. Itu kesalahan pertama. Ingat, memikul salib itu bukan sekedar mengalami kesulitan-kesulitan kecil. Ya. Mau pelayanan harus latihan dulu. Ini pikul salib. Berarti bukan itu. Mau pelayanan harus datang lebih awal. Ini pikul salib. Bukan ternyata. Bukan itu berarti. Bukan. Itu apalagi kalau ada orang berkata begini ya. Aduh, saya kemarin kehilangan harta benda saya 100 juta. Kenapa kamu bisa hilang? Kenapa? Ada yang mau nipu kamu? Ada yang nyuri di rumahmu? Enggak. Hilang di meja judi. Saya memang harus pikul salib. Ya. Aduh celaka ya. Pikul salib itu tidak sekedar itu. Lebih-lebih pengertian kedua. Bukan semua penderitaan, apalagi penderitaan karena dosa kita sendiri, kita sebut sebagai pikul salib. Yang kedua, pikul salib yang diajarkan Tuhan bukan berarti lalu kita itu disuruh mencari-cari penderitaan. Artinya kalau nggak menderita berarti bukan murid Kristus. Kalau hidupmu enak-enak, rumah tanggamu tenang-tenang, anakmu baik-baik, berarti kamu tidak sedang memikul salib. Bukan itu juga. Memikul salib itu yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kita harus ingat. Kalau zaman itu orang mikul salib itu sebetulnya apa ya? Nuansanya apa ya? Konotasinya apa? Dia menuju kemana itu ya? Ke penghakiman nggak sih kok? Penghukuman nggak? Kayaknya dia mau disalib kan? Betul. Mau dihukum kan? Dia itu sedang dihukumnya sampai kepada puncaknya. Apa? Kematian. Sebetulnya ketika Tuhan berkata, siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Bahkan kalau Lukas mencatatnya, memikul salibnya setiap hari. Kita itu dari awal mengikut Tuhan itu harus punya mindset. Kita ini sudah mati terhadap diri kita. Paulus dalam Galatia pasal 2 mengatakan, aku itu sudah mati terhadap diriku. Hidup oleh salib. Kalau zaman dulu ada nyanyian sekolah minggu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukannya aku lagi. Ini sebetulnya seperti menyangkal diri, tapi eskalasinya makin puncak, bahkan mati terhadap diri sendiri. Kita itu seperti orang yang sudah kena vonis mati. Maka saya percaya kalau kita menjalani hidup dengan seperti itu ya, semua hal itu jadi berbeda. Apa yang kita anggap penting, tidak penting, apa yang kita anggap perlu dikejar, tidak perlu dikejar, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Bayangkan begini loh, di dunia ini ya ada orang misalnya ada narapidana. Di Indonesia juga ada, zaman-zaman dulu ya. Sudah divonis mati, tapi kan eksekusinya itu masih nunggu lama banget ya. Iya. Bisa sampai tahunan, belasan, bahkan mungkin lebih dari 20 tahun loh baru eksekusi. Karena mungkin dalam prosesnya itu di tengah-tengah itu masih ada proses pengadilan ini dan itu dan segala macamnya. Tapi proses eksekusinya benar-benar, bayangkan loh kalau kita jadi orang itu ya, dari awal sudah divonis, dok di tanggal sekian kamu vonis hukuman mati. Masuk ke penjara dengan maximum security, lalu tinggal nunggu eksekusi. Tapi nunggunya ini belasan tahun. Saya percaya. Jadi dalam penderitaan kan kok. Iya, dalam penderitaan satu sisi, tapi banyak hal yang dalam pikirannya itu sudah, apakah orang seperti ini masih mengeluhkan hal-hal yang kecil dan sepele ya. Karena dia sudah memahami sebetulnya dia punya sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu apa? Kematian loh. Tinggal nunggu hari kematian. Ada contoh yang lain. Saya mengenal seorang yang kena vonis kanker stadium akhir. Itu kan seperti vonis mati ya. Iya. Obat tidak ada, yang ada hanya obat-obat percobaan, obat uji coba, ya. Yang kemudian pasti dalam satu titik sudah tidak bermanfaat, tidak bermanfaat lagi buat dia. Ini sama aja kayak orang divonis mati kan. Dokter bilang ya mungkin tinggal berapa bulan. Tinggal tunggu waktunya. Gitu. Tapi terjadi dia lewat beberapa bulan itu ternyata masih ada, masih tidak meninggal juga. Tapi sekali lagi ya, orang yang dalam posisi seperti orang ini ya, saya percaya kok yang ada dalam pikirannya, apa yang dia pengen kejar, apa yang jadi cita-cita, apa yang dianggap indah, tidak indah, membahagiakan, tidak membahagiakan, itu kan pasti berubah. Lagi. Betul ya. Tidak lagi penting lagi. Kenapa?
dia sadar nih waktunya nggak banyak. Cara dia memakai waktu yang ada dan seterusnya. Satu hal yang saya ingat adalah ketika saya berjumpa dengan dia berbulan-bulan, lebih dari setahun setelah vonisnya. Itu ya. Dia lalu berkata, saya ini setiap pagi bangun, saya akan memulai dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan masih boleh bangun. Itu bukan template, Pak. Karena apa? Karena saya sadar kalau menurut vonis dokter matinya harus sudah berapa bulan yang lalu. Maka setelah lewat vonis hari itu, lewat itu saya anggap tiap hari adalah anugerah dari Tuhan. Lihat ya, berbeda ya. Bayangin kalau kita yang tidak pernah kena vonis kanker, lalu kemudian tidak pernah kena vonis waktumu tinggal 4 bulan, lalu setelah 4 bulan lewat, coba kita pasti jalan hidup mungkin jauh dengan sikap yang berbeda, yang lain ya. Tidak seperti orang seperti ini. Tuhan berkata, kalau kamu mau mengikut aku jadi muridku, satu hal lagi yang harus kita lakukan adalah kita itu perlu mati terhadap diri kita. Bukan berarti tidak boleh menikmati hidup. Bukan berarti tidak boleh kita itu menikmati hobi, kesenangan, enggak. Tapi jangan jadikan itu sebagai yang utama. Seakan-akan bahwa itulah yang terpenting dalam hidup. Kita ini orang-orang yang sudah divonis mati, tinggal nunggu hari mati. Tapi bedanya adalah apa? Kita ini bukan mati lalu kemudian tidak tahu mau kemana kan? Ya. Kita ini mengalami kematian, kita nunggu hari kematian dengan satu sebuah pemahaman. Setelah mati kita itu mengalami kekekalan, kemuliaan bersama Tuhan untuk selamanya. Itu bukan sesuatu yang menakutkan seperti narapidana di penjara menunggu hukuman mati. Jadi itu yang perlu kita bangun sikap itu. Oke, saya mati terhadap diri saya. Saya mau hidup untuk Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup saya. Dalam bagian melakukan kehendak Tuhan, bisa saja Tuhan itu mengizinkan kita menikmati ya hidup di dunia ini, menikmati harta benda kita, menikmati hobi kita, menikmati ini dan itu, keindahan dunia. Tidak pernah salah. Tapi jangan jadikan itu sebagai yang terutama. Di atas segalanya, di atas maksudnya itu mendahulukan hobi kita apa segalanya itu di atas Tuhan. Betul. Gitu kan. Selain itu kok. Yang terakhir ya, yang terakhir, betul ya. Yang terakhir Tuhan berkata lalu, siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Nah, proses mengikut aku ini dikatakan adalah sebuah proses yang terus-menerus berkesinambungan tiap hari. Dalam tata bahasa Yunaninya itu present, imperaktif, aktif. Artinya apa? Ini sesuatu yang dilakukan bukan cuma sekali, tapi terus-menerus setiap hari. Sampai kapan? Sampai ujung perjalanan kita. Kita dikatakan perlu terus-menerus mengikuti Tuhan setiap hari. Sampai nanti kematian menjemput kita. Saya bayangkan begini gambaran sederhananya. Angie kan juga bisa nyetir mobil loh. Ya. Kalau nyetir mobil kadang-kadang atau gimana? Kita pakai Google Maps? Ya, sering pakai Google Maps. Sering Google Maps, betul ya. Nah, pernah nggak membedakan waktu kita pakai Google Maps untuk menuju satu tempat yang sama sekali asing, ya, sama misalnya pakai Google Maps di Surabaya sini, ya, di kota kita yang sudah kenal sebetulnya rute kanan kiri semua sudah kita kenal. Nah, karena menurut saya begini, waktu kita itu menuju tempat yang sama sekali baru, kita Google lebih Maps awas kayaknya. Google Maps itu menurut saya jadi andalan satu-satunya. Lebih aware gitu kan. Dan kita tuh tidak berani ya mau nyoba-nyoba rute yang lain ya, karena kita sama sekali nggak tahu. Ya. Google Maps itu jadi andalan satu-satunya. Ya. Suruh kiri-kiri, suruh kanan-kanan. Bahkan kadang-kadang Google Maps yang keliru. Begitu kita ikuti kiri, lah kok sawah. Begitu ya. Namanya juga produk manusia. Tapi pernah nggak mengalami waktu saya juga soalnya waktu perjalanan di dalam kota, walaupun saya tahu rute-rute alternatif, saya sering pakai Google Maps. Karena apa? Karena kan sering terjadi tiba-tiba ada ditutup, ada yang macet, itu kan bisa kita lihat. Yang kita nggak selalu tahu. Lalu kalau pakai Google Maps rasanya kok jadi lebih efektif ya. Lebih aman gitu loh rasanya. Kita dipilihkan jalan yang tercepat, teraman saat itu punya. Kayak ada yang nuntun gitu. Nah, tapi bukankah kalau ini kita pakai Google Maps yang di dalam kota selalu ada godaan? Godaannya apa? Kenapa harus kayak pengen improve ke sini. Kemarin-kemarin aku ikut kiri kok. Kemarin-kemarin saya ambil tikungan ini kok. Kemarin-kemarin saya ambil perempatan ini. Kenapa harus ke sana? Kita tuh seakan-akan masih
mau nawar ya. Iya. Dan pernah nggak ngalami? Saya nggak cuma sekali 2 kali, saya lebih memilih intuisi saya. Iya. Enggak biasanya ikut jalan kiri kok, saya tetap ikut kiri. Ternyata macet. Ternyata macet. Ternyata rute Ternyata yang lebih lama. dan seterusnya. Itu juga mungkin yang jadi tantangan kita sebagai murid dalam proses jadi murid Kristus. Makanya Tuhan berkata, siapa mau ikut aku, dia harus mengikuti aku itu setiap hari. Karena tidak jarang bisa terjadi situasi-situasi di mana kita itu merasa kita itu lebih pintar ya dari Tuhan. Iya, sering enggak kayaknya. Tuhan, jangan ini aja. Jangan lewat sana, sini saja. Kayak kita tahu yang terbaik buat kita. Itu menjadi tantangan kita. Makanya menjadi murid Kristus itu memang nggak mudah ya. Itu sesuatu yang berat ya. Berat, tapi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan gitu nggak sih, Ko? Nah, harus nggak kalau menurut Angie? Ya kalau kita memikirkan yang ke depannya ya harus lah. Menurut Angie, orang Kristen banyak nggak yang pengen jadi murid dengan jalan yang berat gini? Kayaknya kok enggak ya. Betul ya. Kalau kita boleh dikasih pilihan, Jujur ya. kalau boleh jujur kita milih, enggak lah, lebih enak kalau gitu, enggak usah jadi murid deh, jadi orang Kristen biasa saja deh, betul nggak? Jadi orang Kristen biasa saja deh, enggak usah jadi murid yang kemudian harus mengalami banyak penderitaan ya. Tapi maksudnya gini kok, kalau memang menjadi murid Kristus adalah sebuah keharusan, how? Maksudnya apa sih sebenarnya manfaatnya jadi orang Kristen? Orang Kristen itu jadi murid Kristus. Ya, baik. Menurut saya sebetulnya ini bukan soal manfaat, kita dapat apa. Karena sesungguhnya kita sudah dapat manfaatnya sempurna di awal. Yaitu ketika Tuhan mati buat kita ditebus dari segala dosa dan kejahatan kita. Itulah sebetulnya manfaat terbesarnya kita berelasi dengan Tuhan kan sebetulnya. Tuhan mengubah hidup kita ya dari yang lama menjadi yang baru. Jadi menerima keselamatan. Maka saya kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau ditanya, jangan pikir soal dapat manfaat atau enggak dapat manfaat. Ini berat atau enggak atau ringan. Karena sesungguhnya bagi kita menjadi murid Kristus itu adalah sebuah keharusan. Tidak ada pilihan lain. Kalau mau betul-betul mengikut Tuhan, maka pilihannya adalah jadi murid. Nah tentu saja seperti yang Angie tanyakan tadi, ada prosesnya, ada stepnya. Ya, itu akan terus kita jalani sampai nanti kematian menjemput kita. Ya. Itu. Oke, jadi gimana ya caranya jadi murid Kristus? Penasaran pastikan ya. Nanti ya kita akan bahas di episode selanjutnya. Stay tune and see you.